Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Hari ini kita memasuki pembahasan ya untuk ulangan kemarin. Simak baik-baik videonya ya. Soal pertama, ya. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Soal kedua, perbedaan suku-suku bangsa Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh, jadi ada banyak suku kan di Indonesia, itu pengaruhnya gara-gara apa? Ya, perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati tentunya ya. Karena kita berbeda, ada yang di kondisi misalnya gitu dekat dengan gunung, dekat dengan pantai, ya dekat dengan hutan, itu berbeda nantinya. Kemudian soal berikutnya, kesatuan berkaitan erat dengan yang bersatu atau kesatuan ya, tentu pasti keutuhan. Soal berikutnya mengenai di sekolah Anton sedang diadakan pentas tari daerah. Saat itu sedang dipentaskan tarian dari daerah lain. Contoh perilaku menghormati keragaman budaya daerah yang dapat dilakukan Anton adalah menghargai keragaman budaya daerah. Berarti ya, walaupun bukan dari daerah Anton harus menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati, bukan dengan terpaksa ya. Berikutnya mengenai persatuan dan kesatuan kukuh. Apabila kukuh itu berarti teguh ya, erat gitu. Persatuan akan kukuh apabila setiap orang saling terbuka terhadap kepentingannya, tidak ditutup-tutupi, tidak saling berkhianat ya. Selanjutnya berikut yang termasuk kata tanya yang tepat. Nah, kata tanya yang tepat apa ya, kita sudah belajar kan, ada apa, mengapa, bagaimana, itu kan seperti itu. Berikutnya kata tanya yang menanyakan suatu tempat adalah, jadi jawabannya itu tempat. Nah, kata tanya yang mana? Di mana ya, di mana kamu bermain? Di lapangan, kan pasti di tempat, jangan sampai yang lain. Yang mana ya, yang di atas ini paragraf pertama ya. Setiap hari Jumat sekolah kami mengadakan kegiatan Jumat bersih. Guna memperlancar kegiatan tersebut, para siswa diwajibkan membawa alat-alat kebersihan seperti sapu dan kemoceng. Kegiatan Jumat bersih pada minggu ini tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan sekolah, tetapi juga mengadakan gerakan mengharumkan sekolah. Nah, maka kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ke-1 adalah yang mana? Yang jawabannya benar adalah yang ini ya. Apa yang diadakan sekolah setiap hari Jumat? Tadi apa? Kebersihan ya. Paragraf pertama kan di sini, kebersihan, Jumat bersih. Berikutnya kita jangan lihat paragraf dulu, kita lihat pertanyaan dulu di sini ya. Kalimat tanya sesuai dengan teks tersebut adalah mana kalimat tanyanya ya? Kalau misal pertama, bagaimana cara menjadi peserta lomba? Ada tidak jawabannya di sini? Kita harus cari tahu ya. Jawabannya benar adalah apa saja lomba yang diadakan dalam kegiatan itu. Jawabannya di sini. Lomba apa saja? Lomba cerdas cermat, membaca puisi, menulis cerita anak, pencaksilat, catur, dan senam kesegaran jasmani. Jadi pertanyaan benar yang ini, yang apa saja. Nah, berikutnya kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tentang ketoprak di atas adalah kalimat tanyanya apa? Siapa pencipta pementasan ketoprak? Yang benar. Di sini penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wekso Diningrat. Nah, berikutnya soal matematika. Hasil dari 5 ditambah negatif 15 sama dengan berapa? 5 ditambah negatif 15. Ingat, ini operasi hitung ya, campuran. 5 ditambah negatif 15 sama dengan 5 dikurangi 15. Bayar 5, hutangnya 15, ya berarti masih hutang 10. Hutang 10 berarti negatif 10. Loh, dari mana Pak? Ingat, positif
dengan negatif bertemu hasilnya adalah negatif. Jadi 5 dikurangi 15 ya. Jawabannya adalah yang ini ya. 5 dikurangi 15 sama dengan negatif 10. Oke, kemudian soal berikutnya, hasil dari negatif 12 dikurangi negatif 10 ya. Caranya begini, negatif 12 dikurangi negatif 10. Negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi hutang 12, bayarnya 10. Berarti masih hutang 2. Hutang 2 adalah negatif 2. Maka yang benar adalah yang ini, negatif 12 ditambah 10 sama dengan negatif 2. Kemudian soal berikutnya, hasil dari 4 diambil negatif 2 ditambah 7. Caranya adalah ya, 4 diambil, nah ini diambil dengan negatif bertemu, hasilnya adalah positif. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan ya, tidak usah kita bayar hutang-hutang, tidak usah, kalau ini gampang ya, hasilnya 13. Maka jawabannya benar adalah yang ini. Nah ini ya, gampang ini. Hewan yang melindungi dirinya dengan cara menyebarkan cairan tinta hitam. Hewan mana yang menyebarkan cairan tinta hitam? Yaitu cumi. Gambar yang keempat ya. Nah ini perhatikan gambar berikut. Ini ada hewan cicak dengan hewan katak. Ciri khusus yang sama dari kedua hewan seperti gambar di atas adalah ciri khusus ya, adaptasi yang dilakukan oleh mereka, yaitu menangkap mangsa dengan lidahnya. Soal berikutnya, semut memiliki ciri khusus berupa antena yang berfungsi sebagai antena. Semut itu indera sentuh, pembau, dan perasa getaran. Nah ini antenanya itu yang ada di kepalanya itu berfungsi untuk menyentuh. Jadi ini apa itu, indera sentuhnya di situ, bukan di tangan ya. Termasuk pembau, bau apa ini, bau gula atau apa, nah itu dari situ antenanya. Nah berikutnya ini ada hewan burung hantu. Salah satu ciri yang dimiliki oleh hewan berikut adalah ciri burung hantu apa? Mata dan pendengaran yang tajam, karena burung hantu itu hidupnya di malam hari. Nah berikutnya, taktik gelar supit orang adalah strategi perang yang dibuat oleh siapa? Masih ingat dengan pertempuran yang dilaksanakan waktu itu? Yaitu Kolonel Sudirman, yang sekarang itu namanya Jenderal Sudirman ya. Nah ini orangnya seperti ini ya. Beliau adalah Kolonel Sudirman atau Jenderal Sudirman. Pertanyaan berikutnya, sebelum menggelar konferensi meja bundar di Den Haag, jadi sebelum KMB, konferensi meja bundar, Indonesia dan Belanda itu melakukan perjanjian apa dulu? Yaitu perjanjian Romroyen. Jadi Romroyen itu perjanjian yang dilakukan di hotel yang di Jakarta waktu itu. Fungsinya adalah untuk sebagai persiapan menuju konferensi meja bundar di sini ya. Nah, soal berikutnya mengenai penyebab terjadinya pertempuran Medan area di Medan ya. Apa kira-kira Belanda menginjak-injak lencana merah putih waktu itu yang ada di hotel Medan waktu itu ya. Diinjak-injak oleh Belanda, akhirnya pecahlah perang Medan area. Soal berikutnya, hasil dari perjanjian Linggarjati menyatakan bahwa Belanda mengakui Indonesia secara de facto. De facto itu kenyataan ya, yaitu meliputi apa saja waktu itu. Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Kemudian soal berikutnya mengenai terbunuhnya Brigjen Malabi. Waktu itu Brigjen Malabi itu dari Belanda, dari Inggris ya, dari Inggris waktu itu terbunuh oleh pertempuran apa? Pertempuran Surabaya. Nah ini tarian ini kira-kira berasal dari mana? Dari Bali ya. Nah kemudian perhatikan gambar berikut. Nah ini
tarian ini menggunakan pola lantai yang mana kira-kira? Nah, kalau ini kan pasti pola lantai lingkaran karena bentuknya seperti lingkaran ya. Oke, soal berikutnya mengenai ini nih, tarian. Pada gambar tersebut menggunakan pola lantai apa? Dia ini lurus ya, mereka ini lurus dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan namanya horizontal. Kalau misalnya dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang itu namanya vertikal ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.